Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi. Bab tahun 1601 sampai tahun 1605. Tubuh suci kuno Agung Ves Buddha Agung. Di bawah malam bulan purnama, Charlie mengambil satu langkah ke langit dan berjalan melintasi langit. Wajahnya sudah cukup tua, janggutnya bergoyang tertiup angin, dan matanya yang cerah tidak bisa menyembunyikan tampang lamanya. Setelah semua pembunuhan dan malapetaka di sepanjang jalan, kekuatan tulang suci telah berkurang terlalu banyak, dan hanya masalah waktu sebelum akhirnya dimusnahkan. Selain itu, umurnya sekali lagi habis karena penguburan surgawi roda abadi, dan sisa umurnya sangat terbatas. Satu-satunya hal yang baik adalah kuali Dewa Kekacauan. Dalam pertempuran ini, dia menelan 6 senjata kuasi Kaisar Agung dan menjadi semakin luar biasa dan mendominasi. Sangat disayangkan bahwa sebagai master, tingkat kultivasinya telah turun ke tingkat kuasi suci, jika tidak, kuali Dewa Kekacauan pasti akan naik ke tingkat Raja Suci. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Itu adalah jimat pelacak, yang terhubung dengan batasan pada tubuh Cecilia. Dengan jimat ini, lokasinya dapat dilacak. Seperti yang dikatakan penonton sebelumnya, dia telah memasang jimat pada Cecilia, jika tidak, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Sekarang, Taois Ziyang juga telah ditekan, dan dia yang terakhir. Selama dia ditangkap, dia bisa pergi ke Gunung Zutian. Jimat pelacak berevolusi dengan sendirinya dan berubah menjadi tirai air kecil, dengan lokasi Cecilia di dalam gambar. Pergi ke Gurun Barat, Charlie sekilas mengenali tempatnya. Meskipun dia terkejut, ekspresinya tidak banyak berubah. Dia mengatakan bahwa kemanapun dia melarikan diri, dia akan menangkapnya kembali, bahkan jika dia berjalan di atas tumpukan mayat dan berlumuran darah. Tuan Suci. Dari kejauhan, lebih dari selusin sosok muncul di langit. Sebelum mereka bisa mendekat, mereka mulai berseru. Mereka bukan penduduk asli Xuan Huang, tetapi datang dari bintang terdekat setelah mendengar berita tersebut. Mereka telah mendengar terlalu banyak legenda tentang tubuh suci kuno. Tentu saja, di balik legenda itu terdapat jalan pertumpahan darah dan kesepian selama lebih dari 200 tahun. Charlie segera mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan lembut untuk melihat semua orang, menunjukkan senyuman langka. Ini semua adalah kerabat dari kampung halamannya, tidak ada satupun yang terlalu dia kenal. Ada satu atau dua dari mereka yang belum pernah dia temui sebelumnya, tapi mereka semua adalah reinkarnasi. Lebih dari selusin reinkarnasi juga meneteskan air mata. Dia adalah Charlie, tubuh suci kuno yang kuat di dunia, panglima tertinggi Manchu yang telah menelan seluruh dunia, tapi sekarang dia sudah sangat tua, membuat orang patah hati melihatnya. Tinggalkan benua Xuan Huang dan pergi sejauh mungkin. Suara Charlie serak dan sedikit lelah, kita akan datang ke Kunlun untuk bertemu lagi dalam 100 tahun. Kami tidak akan pergi. Saling memandang dengan mata. Tuan suci mereka telah memikul terlalu banyak hal di sepanjang jalan. Ini adalah perintah. Charlie melambaikan tangannya dan mendorong selusin orang keluar dari langit. Jika kalian masih mengenaliku sebagai guru suci, pergilah. Aku akan membawa kalian kembali ke kampung halamanmu tahun depan. Lalu Charlie mengambil langkah, bentuk tubuhnya aneh, hanya menyisakan bayangan, dan menghilang dalam sekejap. Ketika lebih dari selusin reinkarnasi Manchu kembali untuk menemukannya, Charlie sudah tidak ada lagi, dan mereka tidak tahu kemana dia pergi. Menjelang fajar, Charlie muncul di kota Kunlun, ingin menggunakan formasi teleportasi di sini untuk pergi ke Gurun Barat Xuan Huang. 19 orang Raja Suci Agung dan 6 senjata kuasi Kaisar Agung dihancurkan oleh tubuh suci kuno. Tepat setelah memasuki kota kuno, saya mendengar suara diskusi dan celoteh satu demi satu. Menghitung mundur, ada lebih dari 20 orang Raja Suci Agung yang dibantai oleh Charlie kemarin. Ini tidak termasuk 100.000 biksu yang terbunuh di luar kota kuno Kunlun. Bahkan kuasi Kaisar Agung tidak berani campur tangan dengan gegabah. Pria tua itu menghela nafas, memikirkan lelaki tua kuasi Kaisar Agung yang sedang memancing. Taois Ziyang meminta bantuan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Keluarga Ziyang cukup menderita. Mereka dimusnahkan. Ini mungkin menjadi pembalasan legendaris di dunia ini. Tidak baik menyinggung siapapun, tapi saya ingin menyinggung Charlie, dewa jahat. Tanah suci hukuman surgawi, Istana Changling, Dinasti Ilahi Yuhua, Istana Taiking, Kota Tertinggi, Istana Piao Miao dan Sekte Dewa Bulan Matahari semuanya telah melarikan diri.
Tepatnya, mereka semua telah hilang. Kekuatan kebencian Charlie menghilang dalam semalam. Berkat klan abadi, klan dewa, dan klan Phoenix mereka telah membangun diri mereka sendiri. Jika mereka masih di sana, mereka akan bertemu dengan Charlie yang kejam. Benar-benar ramai. Jalanan, gang, kedai teh, dan restoran semuanya ramai, dan selalu ada satu atau dua orang yang cerewet mengobrol. Charlie berjalan melewatinya dengan tenang, menghilangkan tekanan dari tulang suci kuno agung, tapi dia tidak bisa menyembunyikan aura jahat di tulangnya. Saat dia berjalan, komentar-komentar itu dimusnahkan, dan semua mata tertuju padanya. Bagaimana orang ini bisa memiliki roh jahat yang begitu kuat? Kejutan terdengar di mana-mana, dan semua orang bergidik. Mungkinkah itu tubuh suci kuno? Seorang pemuda malang bergumam, melirik ke depan dan ke belakang dengan mata kecilnya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kota menjadi gelisah. Mereka tidak bisa tidak mengamati Charlie dari atas ke bawah. Ketika mereka melihat penampilan tua dan janggut panjang Charlie, semuanya menunjukkan makna yang tidak dapat dijelaskan. Kembali ke Gunung Zutian, Charlie juga memiliki rambut putih seperti orang tua. Dibandingkan dengan sekarang, dia agak mirip dengannya. Ditambah dengan roh jahat yang begitu kuat, dan aura yang bahkan Raja Suci Agung pun merasa sangat tertekan, kemungkinan besar itu adalah karena tubuh suci kuno agung. Charlie terdiam sepanjang jalan. Di bawah perhatian semua orang, dia naik ke platform formasi teleportasi dan berkata dengan tenang, "Gurun Barat." Oke, orang tua berkulit putih yang menjaga susunan teleportasi buru-buru membuka formasi di tingkat Raja Suci, dan hatinya juga gemetar. Formasi dimulai, kekuatan luar angkasa terbang, dan Charlie menghilang seketika. Setelah dia pergi, gelombang orang berkumpul dan masuk ke dalam formasi teleportasi. Ada beberapa orang, semuanya pergi ke Gurun Barat. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Charlie pergi ke Gurun Barat, mereka tahu bahwa dimanapun ada Charlie, akan ada pertunjukan yang bagus, dan mereka semua akan pergi menonton pertunjukan yang bagus. Berita itu menyebar lagi, dan orang-orang malas yang tidak ingin mengamalkan Taoisme berkumpul dan langsung menuju ke Gurun Barat Xuan Huang. Tanah suci Gurun Barat masih begitu damai, dengan suasana yang meluap-luap, kehikmatan, dan daya pikir yang agung. Begitu Anda menginjakkan kaki di tanah ini, Anda bisa mengolah aroma dupa. Ada banyak kuil di Gurun Barat, dan penganut Buddha tersebar di mana-mana. Dupa di kuil sangat kuat dan menyebar. Charlie melangkah ke langit, jubahnya berayun dan ekspresinya tenang. Setelah beberapa bulan, saya kembali ke Gurun Barat dan saya masih memiliki perasaan yang sama seperti sebelumnya, penuh rasa hormat dan ketakutan terhadap agama Buddha. Meski memiliki tulang suci kuno agung, ia tetap tidak berani meremehkannya. Itu, dia di sana. Biksu yang mengikutinya ke Gurun Barat berlari, mengikutinya dari kejauhan. Terlebih lagi, angka-angka itu datang satu demi satu, begitu besar sehingga mereka yang tidak mengetahuinya mengira mereka adalah adik laki-laki Charlie. Pada titik tertentu, Charlie perlahan berhenti. Tak jauh dari situ, ada sebuah gunung, lebih tepatnya disebut Gunung Spiritual Gurun Barat, yang tetap megah seperti biasanya. Benar, Cecilia ada di dalam, bersembunyi di Gunung Spiritual. Dia tidak bodoh dan telah memilih tempat yang bagus. Dermawan telah menemukan tempatnya. Sebuah suara berkabut datang dari Gunung Spiritual, dan kata-katanya baik dan lembut, bergema di seluruh langit. Pembicaranya, berdiri di puncak Gunung Lingshan, adalah Yang Mulia Sakyamuni, dengan ribuan cahaya keemasan, menyilaukan. Junior datang untuk mencari Cecilia. Charlie berkata dengan ringan. Satu kalimat membuat para biksu dari seluruh dunia terkejut, pantas saja tubuh suci kuno datang ke sini. Ternyata Cecilia ada di Gunung Spiritual. Dia sebenarnya bersembunyi di sini, tapi dia tahu cara menemukan tempat yang bagus. Gunung Spiritual mungkin tidak akan mudah berteman, dan Charlie mungkin juga tidak berteman. Seseorang bergumam. Tidak mungkin, itu gunung spiritual, gunung suci agama Buddha. Dengan Yang Mulia Sakyamuni yang duduk sebagai pemimpin, dan senjata kekaisaran dari Tao tertinggi, tidak peduli betapa gilanya Charlie, dia tidak akan berani menyerang di sini. Sulit untuk mengatakannya. Orang-orang tua itu berkata satu demi satu. Dia mengelus janggutnya dan berkata, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Amitabha, itu bagus sekali, bagus sekali. Apakah dermawan sedang mencari aku? Sebuah suara wanita datang dari gunung spiritual di tengah diskusi. Dilihat dari kejauhan, ada sosok di puncak gunung spiritual, itu Cecilia, berdiri di samping Sakyamuni.
Dia telah mencukur rambut panjangnya dan mengenakan jubah Buddha, lebih mirip jubah. Para biksu yang melihat sekeliling tampak terkejut. Putri dari suku Phoenix menjadi penganut agama Buddha. Hal ini terdengar baru dan sangat aneh. Namun, siapapun dengan mata yang tajam akan mengetahui petunjuknya secara sekilas. Cecilia ingin menggunakan gunung spiritual sebagai perisai kali ini. Mereka bisa melihatnya, jadi bagaimana mungkin Charlie tidak melihatnya? Dia tidak berkata apa-apa dan hanya berdiri diam, seolah dia bisa melihat musuh besarnya Cecilia melalui langit berkabut. Saya telah melarikan diri ke dalam agama Buddha, diam-diam mempraktikkan kebaikan Buddha, dan tidak lagi peduli dengan urusan duniawi, bisik Cecilia, dan melakukan ritual Buddha, seolah-olah dia telah melihat dunia manusia. Bagus sekali kamu tidak peduli dengan urusan duniawi lagi. Charlie berkata pelan, Cecilia, aku benar-benar meremehkanmu. Dermawan telah berbuat terlalu banyak untuk membunuh, kenapa kamu tidak pergi ke gunung berlatih kultivasi? Cecilia memberi hormat lagi dan berkata sambil tersenyum panjang. Namun, Charlie dengan jelas melihat sedikit kelicikan di matanya, seolah-olah dia berkata, aku menghancurkan semua kerabatmu, datang dan bunuh aku, datang dan bunuh aku. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan sedikit menggoda. Senyuman sadis, tampak suci, namun penuh keganasan. Dia telah berlindung pada Buddha. Lupakan semua dendam masa lalunya. Silakan kembali, dermawan. Yang mulia, junior ini menghormati Anda sebagai biksu Buddha terkemuka. Anda benar-benar ingin melindunginya, kata Charlie ringan, mata emasnya menatap Sakyamuni dengan saksama. Kapan ketidakadilan akan terbayar? Dermawan, dengarkan apa yang saya katakan dan jangan terjerat lagi. Suara Tuan Sakyamuni seperti bel yang keras, khusyuk dan damai, membuat hati orang bergetar. Bagaimana dengan kerabat junior? Siapa yang akan membayar nyawa mereka? Charlie berkata dengan tenang, kata-katanya nyaring. Tidak ada seorang pun yang suci, dan tidak ada seorang pun yang dapat luput dari melakukan kesalahan. Sakyamuni mendesah pelan, karena dia telah melakukan kesalahan, biarkan dia pergi. Roda peri pemakaman surga, buka. Hal ini menyebabkan Charlie mendesis, suaranya seperti guntur abadi. Memang benar, Charlie tidak peduli dengan kata-kata lagi, dan langsung mengaktifkan teknik terlarang roda abadi, meledak dengan kekuatan tempur 10 kali lipat. Kemudian, seberkas cahaya keemasan keluar dari topi roh surgawinya menuju malam, membuat lubang besar di langit. Kekuatan tulang suci kuno agung tiba-tiba muncul, dan gumpalan cahaya keemasan menutupi tubuh suci. Tekanan kuasi Kaisar Agung yang kuat menyebar, menyebabkan langit bergejolak dan bumi bergemuruh. Dia seperti dewa perang, berkuasa atas 9 langit, menatap dunia, dan menutupi semua tanah terlantar dengan energinya. Setiap tetes darah suci dan setiap inci tulang suci bagaikan emas yang meleleh. Semua orang di kerumunan gemetar, ini benar-benar akan memulai pertarungan. Kuasi Kaisar Agung itu kuat, tetapi mereka yang memiliki kultivasi lemah jatuh ke langit berkeping-keping, dan banyak orang berubah menjadi kabut darah. Ekspresi penonton teater berubah dan mereka mundur dengan gila, tidak berani maju ke depan. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, itu adalah gunung spiritual di gurun barat. Suara kaget menyebar kemana-mana, mencengangkan keberanian Charlie. Setelah pertempuran ini dimulai, itu akan menjadi pemandangan yang menghancurkan bumi. Orang-orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Tubuh suci kuno telah dibutakan oleh kebencian. Hanya untuk menangkap satu orang, dia tidak ragu-ragu untuk menghadapi keluarga Buddha di gurun barat. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Di puncak gunung spiritual, Cecilia tersenyum licik, memperlihatkan giginya yang putih. Meledak. Di atas langit, guntur tiba-tiba muncul dan menari bersama awan gelap. Langit bergemuruh dan bumi bergetar. Dunia ini tertutup kegelapan oleh awan gelap dan kehilangan cahaya agama Buddha. Charlie menginjak lautan darah iblis, kepalanya tergantung di langit berbintang, menelan kekuatan langit, dan darah terbang dan menari di langit. Di belakangnya, sebidang tanah iblis Wuhuang terbuka, dan banyak fenomena aneh muncul, tumpukan mayat, sungai darah, bintang-bintang yang kecewa di dalamnya, terik matahari pecah di dalamnya, segala jenis kehancuran saling terkait, menumbangkan alam semesta. Dermawan, mengapa kamu melakukan ini? Sakyamuni menghela nafas, perlahan keluar dari gunung spiritual, dan berdiri di langit. Mata Budanya memiliki belas kasih seorang Buddha dan keagungan seorang kuasi Kaisar Agung. Pikirannya seperti sungai yang mengalir, menyatu dengan kekuatan tak terbatas untuk menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia fana. Buddha berbicara tentang sebab dan akibat. Kebencian antara dia dan saya adalah penyebabnya,
dan pertarungan sampai mati adalah akibat. Charlie menghancurkan bintang-bintang dalam satu langkah, memegang dunia dalam tinjunya, dan meledakkannya ke langit. Sakyamuni menghela nafas lagi dan melambaikan tangannya untuk membuat segel Buddha. Bang! Tinju dan telapak tangan saling berbenturan, dan terdengar suara gemuruh. Sebuah lingkaran cahaya menyebar tanpa batas dari titik di mana kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan, seperti tangan besar yang tak terlihat, meratakan dunia dan menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya runtuh satu demi satu. Tulang tangan Charlie meledak, dan darah suci memenuhi langit. Yang dia lawan adalah kuasi Kaisar Agung sejati, dan itu bukanlah kuasi Kaisar Agung biasa. Sakyamuni sangat kuat. Mereka semua adalah kuasi Kaisar Agung. Leluhur Venji yang dibunuh olehnya sebelumnya bahkan tidak jauh berbeda dengan Sakyamuni. Di sisi lain, Sakyamuni tetap megah dan tidak tergerak, seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki yang berdiri di depan Gunung Lingshan. Zan. Charlie meraung dan menyerangnya dengan energi jahat yang luar biasa. Meskipun dia tahu bahwa Sakyamuni sangat kuat, dia tetap tidak takut. Hanya karena dia kagum pada Buddha bukan berarti dia benar-benar takut pada Buddha. Jika dia ingin membunuh Cecilia, dia harus menghancurkan Gunung Sakyamuni. Hutang darah kerabatnya harus dilunasi dengan darah. Mata Sakyamuni penuh belas kasih, dan lautan kekuatan pikiran yang bergejolak di bawah kakinya menghalangi lautan iblis Charlie. Pohon bodi cahaya Buddha yang tergantung di atas kepalanya menghalangi langit berbintang Charlie yang luas. Charlie mengayunkan tinjunya, dan tulisan segel kuno mengalir di antara telapak tangannya, sementara tahu kekacauan bergabung ke dalamnya, dan waktu membeku dengan satu pukulan. Sakyamuni menggunakan metode rahasia Buddha untuk melawan, menghilangkan kekuatan pukulan Charlie, mengangkat tangannya dan menusuk Charlie dengan satu jari. Sebagai seorang kuasi Kaisar Agung, Yang Mulia Sakyamuni memiliki kilatan keterkejutan di matanya. Charlie jauh lebih kuat dari yang dia duga. Tulang suci tubuh suci kuno agung sangat kuat, dan mereka diberkati dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, yang cukup untuk menyaingi dia. Perang pecah, langit dan bumi hancur, dan langit dan bumi kehilangan warnanya. Di satu sisi adalah tubuh suci kuno, yang telah dilebur dengan tulang suci dari tubuh suci kuno agung. Ia memiliki kekuatan suci untuk membantu dalam pertempuran, seperti dewa perang. Serangannya lugas dan mendominasi. Dia tidak memiliki senjata magis apapun, hanya sepasang tangan emas yang tak terkalahkan. Setiap pukulan menggabungkan ribuan kekuatan magis, membuatnya tak tertandingi dalam kekuatan mendominasi. Di satu sisi, ada seorang yang mulia Buddhis, seorang kuasi Kaisar Agung sejati. Metode Zen Buddhis sangat mendalam, dan dia mengendalikan pikiran semua makhluk hidup, seperti dewa, mempesona dan mempesona. Meskipun kekuatan magisnya lembut, itu sangat kuat, dan itu menghancurkan tubuh suci Charlie lebih dari sekali. Pertempuran berfluktuasi sedemikian rupa sehingga penonton teater mundur lagi dan lagi. Melihat dunia di kejauhan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dia sebenarnya bertarung secara seimbang dengan Yang Mulia Sakyamuni. Tubuh suci kuno agung dan tulang suci, apakah Anda membuat keributan hanya untuk bersenang-senang? Kekuatan tempur 10 kali lipat dari pemakaman surgawi roda abadi tidak sia-sia. Keluh para biksu yang lebih tua. Jika ini benar-benar tubuh suci kuno yang agung, tidak diperlukan pemakaman surgawi roda abadi. Satu tangan sudah cukup untuk menggantung Sakyamuni. Senior, para biksu dari segala arah menoleh, memandang lelaki tua malang itu dari atas ke bawah, dan kemudian buru-buru memberi hormat. Bukankah lelaki tua malang ini adalah lelaki tua yang sama yang memancing sebelumnya? Kuasi Kaisar Agung juga datang untuk menonton pertunjukan. Melihat tubuh suci Charlie dan Sakyamuni sama-sama seimbang, bahkan keadaan pikiran kuasi Kaisar Agungnya pun terkejut. Sekali lagi, dia sangat beruntung karena dia tidak membantu Taois Ziyang hari itu. Jika dia harus melawan Charlie, dia tidak akan menjadi orang terbaik. Tetapi kekuatan tulang suci akan hilang jika kamu menggunakannya. Cepat atau lambat tubuh suci akan dikalahkan. Apa yang dikatakan para senior memang benar. Seorang suci mengangguk setuju, ada juga senjata kekaisaran Jidao di Gunung Abadi. Putri suku Phoenix, langkah ini sangat pintar. Kepalanya melirik ke arah gunung. Cecilia berdiri di puncak gunung, juga menyaksikan pertempuran itu. Dia bertindak sangat mirip, dengan mata penuh kasih sayang dan intoleransi. Pada pandangan pertama, dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang penganut agama Buddha yang taat, berbelas kasih terhadap semua makhluk hidup dan dengan tulus berlindung. Bertarung denganku, kamu tertinggal jauh.
Matanya selalu bersinar dengan tatapan licik dari waktu ke waktu. Pada saat ini, bahkan dia harus mengagumi rencananya untuk memimpin Charlie bertarung dengan gunung spiritual Buddha. Rencana ini sungguh luar biasa, dan bahkan mungkin bisa menghancurkan musuh. Dia hanya perlu menunggu sampai klan Phoenix-nya kembali dari tanah leluhurnya, baru dia bisa melepas penyamarannya dan dilindungi oleh keluarganya. Saat menonton pertempuran, setiap kali dia melihat Charlie berdarah di kehampaan, dia sangat bersemangat hingga dia hampir menjadi gila. Apa yang kamu tertawakan, peri? Cecilia begitu terpesona sehingga dia sepertinya tidak menyadari ada orang yang datang di belakangnya. Itu adalah Kaisar Barat. Dia juga telah mendaki ke puncak gunung, dan matanya tenang. Aku hanya kasihan, dan tidak ada tawa. Cecilia menghela nafas, ini semua salahku. Putri suku Phoenix, kamu benar-benar membuatku terkesan hari ini. Hanya saja Sang Buddha sangat mendalam dan mendalam serta telah menginspirasi saya. Cecilia melakukan penghormatan Buddha, yang menjadi semakin mirip dengannya. Ketika mereka berdua berbicara, Charlie mengeluarkan darah lagi ke langit, dan tubuh suci itu dihancurkan oleh segel Buddha, menyebabkannya meledak dan menyemburkan darah. Jika kekuatan tulang suci lebih lemah, Sakyamuni akan menjadi terlalu kuat. Mundur. Mata yang mulia Sakyamuni penuh dengan kebaikan, seperti Buddha raksasa, bersinar dengan cahaya keemasan, menyilaukan. Aku lebih baik mati daripada mundur, Charlie meraung, matanya merah, bermandikan darah suci, dan dia menyerang lagi. Charlie. Seseorang sepertinya memanggil dari suatu tempat, dengan histeris, dengan kesedihan dan kesedihan. Itu adalah Naisa yang berada di sungai yang terlupakan. Dia sepertinya bisa melihat dengan jelas pemandangan di sini dari jarak yang tak terhitung jumlahnya. Matanya berkaca-kaca, mengaburkan pandangannya. Kalimat tentang Charlie tidak bisa menceritakan kisah perubahan hidup. Dia berada di gurun barat yang misterius, dan dia berada di area terlarang Wangchuan, tapi dia bisa melihatnya. Lebih dari 200 tahun dan ribuan mil jauhnya tidak dapat menutupi matanya. Sosok tua itu terpatri kuat di jiwanya. Apakah semua keturunan tubuh suci kuno begitu kuat? Terdengar desahan panjang, dan Pomeng muncul. Ibu mertua, tolong selamatkan dia. Naisa memandang Pomeng penuh harap, dengan air mata berlinang. Saya tidak bisa keluar. Pomeng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu biarkan aku keluar. Naisa memohon. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk menebus hari tuamu. Pomeng menggelengkan kepalanya lagi, matanya terfokus pada perut bagian bawah Naisa yang bengkak, putra hukuman Tuhan harus menunggu kembalinya Raja Surga. Naisa tampak kesakitan, menutupi perut bagian bawah dan mendesis. Baik itu untukmu atau demi anak itu, aku akan menyegelmu. Pomeng mengangkat tangannya, dan formasi sihir kuno muncul di telapak tangannya, tercetak di alis Naisa. Tidak, tidak, tidak. Wajah Naisa dipenuhi air mata. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak atau memohon, tidak mungkin menghentikan larangan tersebut, dan jiwanya terseret ke dalam tidur nyenyak. Ketika dia berada di ranjang kematiannya, matanya yang indah dan redup menatap ke arah gunung spiritual lagi, berharap dia bisa menyentuh wajahnya dan menghilangkan usia tua dan kelelahannya. Saat larangan itu menyebar, dia akhirnya terjatuh, menutup matanya dengan gemetar, dan perlahan tenggelam ke dasar sungai yang terlupakan. Surat ini, saat aku bangun lagi, aku tidak tahu tahun berapa nanti. Saat aku bangun lagi, aku tidak tahu apakah masih ada Charlie di dunia ini. Boom, boom, boom. Di luar gunung spiritual, gemuruhnya mengguncang langit. Negeri ini, tempat cahaya Buddha seharusnya bersinar, sekarang begitu gelap sehingga tidak ada cahaya sama sekali. Hukumnya terbalik, dan alam semesta terbalik. Bumi runtuh dan langit terkoyak. Darah ibarat hujan cahaya, mengalir ke dunia dan menyatu dengan tanah suci, namun melahirkan keheningan, dan ditakdirkan sulit ditentukan sebab akibat. Dunia yang indah telah berubah menjadi kekacauan, haus darah dan kedamaian menari bersama, iblis dan Buddha bertarung, legenda darah. Selama ekspedisi, mulut Charlie berdarah dan jantungnya sangat sakit. Sebuah panggilan membuatnya kehilangan kejernihan pikirannya untuk sementara. Dia tidak tahu bahwa Naisa ada di Wangchuan, apalagi dia sedang mengandung anaknya. Setelah kesurupan singkat, jari Buddha Dewa Sakyamuni telah tiba. Tubuh suci Charlie segera terbelah, dan dia mundur selangkah. Dermawan, jika kamu terlalu banyak berpikir untuk membunuh, pada akhirnya kamu akan mendapatkan karma, bisik Sakyamuni sambil masih berdiri di depan gunung spiritual. Pikiran itu adalah pikiran untuk membunuh, tapi juga obsesi. Charlie menyeka darah dari sudut mulutnya,
aku hanya tahu bahwa hutang darah harus dilunasi dengan darah. Anda melarikan diri ke pintu Buddha saya, berkonsentrasi pada pemahaman Dharma, dan menyelamatkan dermawan dari lautan penderitaan. Izinkan aku bertanya kepada guru yang mulia, apakah yang Anda dalam agama Buddha masih memiliki keinginan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup? Raja Sakyamuni tersenyum. Yang mulia, tidakkah Anda menyadari bahwa apa yang Anda katakan tentang agama Buddha itu bertentangan? Charlie berkata dengan ringan, dan kata-katanya bergema di langit, Anda memiliki keinginan besar untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Ini bukanlah keinginan. Anda ingin melindungi Cecilia, ini bukan keinginan. Anda ingin membawa saya ke dalam agama Buddha, ini tidak dianggap keinginan. Keinginan dermawan merusak keharmonisan surga, dan keinginan saya adalah untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Suara Buddha Sakyamuni seperti Hongsong Dalu. Jadi, Buddha yang berkonsentrasi pada ketenangan masih memiliki keinginan. Anda bisa memilikinya, mengapa junior tidak bisa memilikinya? Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, jadi mengapa Anda harus menyelamatkan saya? Kasih sayang. Kasih sayang, hahaha. Charlie tertawa ketika dia berbicara, dan kemudian berhenti tertawa seperti orang gila. Dia menatap langsung ke Sakyamuni dengan sepasang mata berdarah dan berteriak, aku tahu di mana kamu berada ketika kejadian berdarah di Gunung Sutian. Mengapa Anda tidak peduli dengan penderitaan orang? Di mana dengan belas kasihan Anda? Kerabat saya layak dibunuh. Kebencian membutakan. Dermawan telah jatuh ke lautan penderitaan, lautan penderitaan. Charlie meraung dan meraung, menginjak-injak langit hingga berkeping-keping, menggulung energi jahat, dan menyerang Sakyamuni. Karma, Sakyamuni menghela nafas dan mengangkat tangannya lagi. Pukulan keras, darah suci terciprat, dan langit berbintang diwarnai dengan cemerlang, setiap tetesnya bagaikan bintang di alam semesta yang luas. Charlie menjadi gila. Dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, dia membuka jalan iblis. Di atas jalan iblis, dia membuka pengorbanan surgawi dan banyak metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempur, berapapun biayanya, dia tidak peduli. Ia memang gila. Ia menggunakan energi umur panjang untuk mengaktifkan tubuh suci dan tulang suci, memaksimalkan potensinya, berharap pencapaian besar itu muncul kembali. Sekali lagi, dia menemukan perasaan bertarung melawan Kaisar Iblis, yang merupakan kondisi pikiran tertinggi. Konsepsi artistik semacam itulah yang membuatnya menjulang tinggi di atas Sakyamuni selama beberapa saat. Itu adalah roh jahat Kaisar. Mata Sakyamuni sudah tidak jernih lagi, dan dia mengerutkan kening beberapa kali. Meskipun dia sangat kuat, sulit untuk tidak terkejut karenanya. Dia sangat yakin bahwa Charlie telah berperang melawan Kaisar Agung yang sebenarnya, bukan hanya jejak Kaisar, karena roh jahat semacam itu tidak dapat ditiru dan telah menyatu ke dalam tulangnya. Jika dewa menghalangi, dewa akan dibunuh, jika Buddha menghalangi, Buddha juga akan dibunuh. Charlie meraung, meninju semua jenis musuh, meledakkan langit abadi. Untuk pertama kalinya Sakyamuni berlumuran darah, telapak tangan Buddha emas tiba-tiba meledak, dan darah Buddha yang cerah memercik ke seluruh langit berbintang. Ini, para biksu dari segala arah tiba-tiba terkejut. Itu adalah Yang Mulia Sakyamuni, seorang kuasi Kaisar Agung sejati, yang memiliki kekuatan pikiran tak terbatas, dan dia benar-benar berdarah. 10.000 Buddha di gunung spiritual juga terkejut. Sakyamuni memiliki tubuh Buddha yang tidak dapat dihancurkan, tetapi tubuh emasnya justru dirusak oleh tubuh suci. Pertarungan meningkat seketika, dan Charlie benar-benar seperti orang gila yang menjadi gila, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, dan tinjunya berlumuran darah. Tulang sucinya diselimuti cahaya keemasan, dan setiap tetes darah suci dan setiap inci tubuh sucinya menelan energi. Dharma Buddha Sakyamuni sangat mendalam dan memiliki kekuatan pemikiran yang tak terbatas. Keduanya bertarung di langit dan menggunakan teknik rahasia untuk bertarung satu sama lain. Setiap kali mereka bertabrakan, langit seperti akan pingsan. Sakyamuni bermandikan darah tubuh suci, dan Charlie juga bermandikan darah Buddha. Darah dan darah juga menyerang selama musim gugur. Kekuatan tempur tubuh suci benar-benar luar biasa. Orang-orang di bawah melihat ke atas, menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, jantung mereka berdebar ketakutan. Ini pertama kalinya aku melihat Sakyamuni disetubuhi begitu parah. Kuasi Kaisar Agung tua itu tidak bisa menahan senyumnya. Bagaimana mungkin? Di puncak gunung, ekspresi Cecilia berubah. Mungkin dia terlalu asyik menontonnya hingga dia lupa bertindak. Pernahkah kamu memikirkannya? Jika Gunung Lingshan tidak bisa melindungimu, di mana lagi kamu bisa bersembunyi? Kata Kaisar Barat.
Kematian adalah kebahagiaan. Disela oleh kata-kata Kaisar Barat, Cecilia buru-buru memulai penampilannya, menyembunyikan keterkejutan di matanya dan berpura-pura telah melihat dunia manusia. Namun, kata-kata Kaisar Barat mengingatkannya. Dia percaya bahwa Sakyamuni tidak akan dikalahkan. Mengetahui bahwa masih ada senjata Kaisar Jidao di Gunung Spiritual, sama sekali tidak ada alasan mengapa dia akan dikalahkan. Tetapi jika Gunung Spiritual benar-benar dikalahkan, di mana dia bisa bersembunyi? Saat ini di Xuanhuang, semua sekte besar telah mengundurkan diri mereka sendiri, dan bahkan dengan kekuatan senjata Kaisar Jidao, hanya Gunung Spiritual yang tersisa. Jika Gunung Spiritual juga dikalahkan, siapa lagi yang bisa melindunginya? Ini masalah yang serius. Jika tidak hati-hati akan menimbulkan bencana yang fatal, dan akibatnya akan sangat menyedihkan. Lalu apa itu? Saat Cecilia merenung, terdengar suara kejutan dari segala arah, dan semua orang melihat ke langit. Namun melihat langit yang kosong, Sakyamuni berdiri di lautan pikiran semua makhluk hidup. Di belakangnya, seorang Buddha emas besar muncul, memegangi langit dan bumi, dengan wajah yang ramah dan mata yang ramah. Buddha emas mekar dengan cahaya Buddha, mempesona dan gumpalan sutra. Kekuatan kekaisaran tampak menjulang, khusyuk dan damai. Itu seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, berdiri di antara langit dan bumi. Orang tidak bisa tidak membungkuk dan beribadah dengan khusyuk. Dalam kegelapan, Anda juga dapat mendengar suara Buddha tertinggi bergema, mencapai langit dan turun ke 9 kegelapan, penuh dengan kekuatan sihir, tetapi siapapun yang mendengarkannya akan kesurupan. Buddha, Buddha, nyanyian terdengar di gunung spiritual. 10.000 Buddha berlutut dan melafalkan mantra Tathagata Matahari Agung. Itulah Sang Buddha. Para penonton dipenuhi dengan rasa kagum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, hati mereka bergetar. Buddha, Tathagata Matahari Agung, adalah kaisar paling aneh di antara 130 kaisar Xuanhuang. Semua makhluk hidup berlutut dan memujanya. Dikatakan bahwa Buddha masih hidup di dunia, hidup di hati setiap orang yang beriman, dan bahkan mungkin muncul kembali di dunia. Sakyamuni sebenarnya dipaksa untuk memindahkan tubuh emas 10.000 Buddha. Charlie, kamu sangat malu. Tidak semua orang berlutut dan menyembah. Orang tua, kuasi Kaisar Agung, semua berlutut, dan kondisi pikiran setingkat Kaisar juga terpengaruh. Tubuh emas 10.000 Buddha telah diundang keluar, dan tubuh suci itu mungkin akan berlutut. Seseorang menghela nafas, tidak sanggup melihat langsung ke arah mereka. Buddha saya penyayang, Sakyamuni berbicara, dan Buddha emas sepanjang 10.000 kaki juga berbicara. Aku tidak tahan dengan belas kasihanmu, teriak Charlie, berdiri di lautan darah iblis, matanya merah, urat di dahinya terbuka, dan dia penuh pemberontakan. Tubuh emas 10.000 Buddha terlalu kuat, dan tekanannya membuat dunia bergejolak. Tubuh sucinya tidak tahan, dan retakan terbuka. Di setiap retakan, darah suci muncrat. Tapi dia pantang menyerah, meraung di dalam hatinya, memanggil leluhur tubuh suci kuno dari kekekalan yang lalu untuk membantunya menerobos penjara ini. Bagaimanapun, kegigihannya mengilhami tulang suci tubuh suci kuno agung. Tulang suci itu berdengung, jernih, dan kekuatan yang akan dimusnahkan dihidupkan kembali, dan dia dipanggil oleh keturunan tubuh suci kuno untuk membantunya melawan musuh dan bertarung untuknya. Tiba-tiba, kekuatan kuno dan misterius melonjak ke depan, mengalir ke setiap meridian Charlie. Matanya memudar dari warna darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan berubah menjadi emas, dan rambutnya yang berdarah melayang di langit juga berubah menjadi emas. Di antara alisnya, pola ilahi secara bertahap muncul. Itu adalah totem eksklusif untuk tubuh suci kuno dan sebuah simbol. Segera, sosok suci emas muncul di belakangnya, juga berdiri tegak menghadap langit dan bumi, megah seperti gunung. Rambut hitam sosok suci emas itu seperti air terjun, setiap helainya diwarnai dengan kecemerlangan ilahi, dan matanya seperti bintang di alam semesta yang luas, meliputi langit dan bumi. Dia melihat ke bawah ke langit dan bumi, auranya menutupi seluruh tanah terlantar. Setiap helai darah emas yang mengalir keluar dari tubuhnya seberat gunung, menyatu dengan kekuatan kekaisaran yang menjulang dan terjalin dengan darah suci. Keberadaannya membuat langit dan bumi gerhana dan membuat alam semesta bergetar, seolah-olah ia adalah seorang kaisar tertinggi. Lalu siapa itu? Melihat bayangan emas di belakang Charlie, semua orang di bawah menunjukkan keterkejutan. David Chen, orang tua, kuasi Kaisar Agung, berkata dengan santai, menatap langit gelap, mata lamanya dipenuhi dengan kekaguman. Kalau begitu, itu David Chen.
Ada keributan dari semua sisi. David Chen, ia adalah tubuh suci kuno agung, dan reputasinya tidak kalah dengan Kaisar Huang. Selama berabad-abad, mitosnya telah dinyanyikan dari generasi ke generasi, dan tubuh suci pembuat zamannya telah mengejutkan dunia. Kematiannya masih sangat disayangkan. Dia memiliki kekuatan bertarung untuk menyaingi Kaisar Agung, tetapi dia meninggal dalam perkelahian yang konyol. Dia sebenarnya mengundang legenda David Chen, kehidupan di masa depan sangat buruk, gumam lelaki tua kuasi Kaisar Agung itu, tampak linglung. Sakyamuni mengundang tubuh emas 10.000 Buddha, dan Charlie menciptakan bayangan suci David Chen. Pertempuran ini menarik. Yang satu adalah Buddha Agung, dan yang lainnya adalah tubuh suci kuno agung. Kaisar Buddha, apakah ini pertempuran yang dianggap sebagai duel lintas zaman? Seseorang berbisik, menatap ke langit, menghela nafas. Ketika Kaisar Buddha masih hidup, belum ada tubuh suci kuno agung di zaman itu. Ketika David Chen masih hidup, tidak ada Buddha Agung di zaman itu. Sekarang kedua legenda itu bertemu dalam bentuk ini, itu seharusnya menggantikan penyesalan dua makhluk tertinggi. Semua penonton membuka mata dan melihat ke langit. Mereka bisa menyaksikan duel antara Buddha Agung dan tubuh suci kuno agung dengan mata kepala sendiri, dan merupakan suatu kehormatan untuk melihat pertarungan keinginan mereka. Mereka patut berterima kasih kepada Charlie dan Sakyamuni. Tanpa keduanya, akan sulit bagi mereka untuk melihat persaingan lintas era ini. Langit dipenuhi gemuruh, dan langit serta bumi bergejolak. Satu Buddha, satu tubuh suci, dan satu tubuh suci kuno agung, satu Buddha Agung, berdiri dalam kehampaan di dua sisi, saling berhadapan dari kejauhan. Kali ini dianggap sebagai barisan dua lawan dua, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan menjadi legenda dan dikenang selamanya. Sayang sekali, saya mendengar Sakyamuni menghela nafas dan mengambil mudra Buddha. Apakah kamu mendesah untuk rakyat jelata atau untuk para korban? Charlie berkata dengan ringan, jika itu untuk para korban, itu tidak perlu. Mereka tidak membutuhkan belas kasihanmu. Kaisar Buddha mengangkat tangannya, dan pikiran semua makhluk berkumpul di telapak tangannya. Mereka menyatu dengan hukum cara Kaisar dan terjalin dengan teknik Zen Buddha, membentuk swastika di telapak tangannya. Pada saat yang sama, David Chen juga mengangkat tangannya, mengepalkan tangan emas cerahnya dengan erat. Tai Chi mengubah alam semesta, melahirkan 4 gambar, berevolusi menjadi 8 tanah terlantar, menjalin segala sesuatu, dan kemudian segala sesuatu bergabung menjadi satu dan bergabung menjadi tangan emas. Di antara telapak tangan dan jari, ada tulisan segel kuno yang mengalir, ada juga cara tertinggi untuk memberkatinya. Di bawah sorotan, segel Buddha dan tinju emas sangat dekat. Siapa yang lemah dan siapa yang kuat? Orang-orang di bawah tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Pada saat ini, angin di langit dan bumi berhenti bertiup, dedaunan yang berguguran membeku di udara, ruang hampa memadat, dan tahun serta waktu seakan berhenti. Segalanya pada saat ini berubah menjadi keabadian, hanya untuk menyaksikan duel antara dua makhluk tertinggi. Telapak tangan dan tinju bertabrakan, tapi tidak ada ledakan yang menghancurkan bumi. Saya melihat riak emas menyebar di titik di mana telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan, meluas tanpa batas ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, langit runtuh, bumi retak, gunung-gunung rata dengan tanah, sungai berubah menjadi tanah merah, dan terbentuklah petak-petak dataran. Serangan antara tubuh suci kuno agung dan Kaisar Buddha menghancurkan langit dan bumi, dan semua cahaya di dunia meredup. Bahkan zona terlarang Wangchuan dipenuhi ombak besar. Sungguh mengharukan melihat dua anak kecil bertemu di era ini dalam keadaan seperti itu. Po Meng tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya untuk menenangkan ombak. Area terlarang Wangchuan langsung menjadi sunyi senyap. Melihat ke langit yang kosong lagi, tubuh emas 10.000 Buddha Kaisar Buddha dan bayangan emas tubuh suci David Chen juga perlahan menghilang dengan sebuah pukulan, dan jiwa mereka kembali ke langit dan bumi. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa sebelum dua makhluk tertinggi itu pergi, mereka berdua menunjukkan rasa hormat kuno satu sama lain. Itu adalah pengakuan seorang Kaisar Agung kepada seorang Buddha Agung, dan juga merupakan penghormatan seorang Buddha Agung kepada seorang Kaisar Agung, puncak dari puncak, simpati satu sama lain. Mereka terikat dalam satu gerakan, dan tidak ada yang bisa mengalahkan gerakan lainnya. Mereka menghilang, dan dunia terdiam. Semua orang mendongak dan tampak linglung. Pertarungan antar era antara Buddha Agung dan Badan Suci Kuno Agung berakhir seri. Pada saat ini,
Tidak ada yang berani mempertanyakan mitos bahwa tubuh suci kuno agung menyaingi Kaisar Agung, dan tidak ada yang berani meremehkan keagungan Kaisar Agung lainnya. Di langit, Sakyamuni muntah darah, dan Charlie juga muntah darah. Tubuh Buddha Sakyamuni terbelah, dan sebagian besar cahaya Buddha musnah dalam sekejap, dan bahkan pikiran semua makhluk pun terdiam. Tubuh suci Charlie juga meledak, dan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya meredup. Lautan darah iblis yang dia injak juga kembali damai, dan kekerasan serta haus darah mundur satu demi satu. Ini belum berakhir. Charlie tiba-tiba membekukan sosoknya dan membentuk kembali tubuh sucinya, matanya bersinar dengan cahaya ilahi dan semangat juangnya tinggi. Sakyamuni masih menghela nafas, tetapi telapak tangan Buddha menjangkau ke arah gunung spiritual. Kemudian, seberkas cahaya Buddha terbang dan jatuh ke tangannya. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa cahaya Buddha sebenarnya adalah alu penakluk setan, diukir dengan prasasti Buddha dan hukum cara kaisar yang beredar. Ya Tuhan, senjata kekaisaran alu penakluk iblis. Semua orang di dunia berseru, seolah-olah mereka semua tahu apa itu. Senjata kekaisaran, alu untuk menundukkan iblis, senjata kaisar tertinggi dalam agama Buddha, dipegang di tangan Sakyamuni, yang memberinya kekuatan kekaisaran, seperti dewa yang mempesona, membuat orang kagum. Itu adalah kehendak Sang Buddha di depan, dan senjata kekaisaran dari keluarga Buddha di belakang. Yang Mulia terpaksa menggunakan semua kartu trufnya. Desisan dan cibiran terus berlanjut, dan matanya penuh terkejut. Kekuatan Charlie luar biasa, tak tertandingi. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghentikannya kali ini? Gumam kuasi Kaisar Agung, menatap Charlie dengan tenang, sedikit khawatir. Senjata kekaisaran menghancurkan langit dan bumi, dan Charlie akan ditindas. Bahkan jika dia dikalahkan, dia masih bisa meremehkan dunia. Terlalu banyak biksu tua yang menarik napas dalam-dalam. Lautan penderitaan tidak ada habisnya, tetapi ketika Anda berbalik Anda akan menemukan pantainya. Kata-kata Sakyamuni sungguh-sungguh dan khusyuk, seperti suara lonceng besar dan agung, bergema di langit, dengan belas kasih. Sang Buddha dan keagungan kuasi Kaisar Agung. Singkirkan belas kasihmu. Jika kamu tidak tahu apa itu cinta di dunia, jangan bicara padaku tentang lautan penderitaan. Charlie berkata dengan ringan, suaranya seperti guntur abadi, mengguncang langit. Menghadapi Sakyamuni yang memegang senjata kekaisaran, dia masih tidak takut. Yang dia miliki hanyalah keyakinannya yang abadi dan semangat juangnya yang tak terkalahkan. Dia bergegas mendekat, bermandikan darah suci, seperti dewa perang hari kiamat, yang akan melakukan pukulan puncak dalam hidupnya. Dia tidak memiliki senjata ilahi untuk membantunya dalam pertempuran, tetapi hanya tinju emas daging dan darah. Satu pukulan menggabungkan prinsip-prinsip Taoisme, kekuatan tulang suci, kekuatan darah, asal mula tubuh suci, kekuatan dari tubuh suci, reinkarnasi, ribuan kekuatan magis, dan banyak keberadaan menjadi satu pukulan. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menyerang senjata kekaisaran hanya dengan tangan kosong? Ada keributan dari segala arah, dan semua orang melihat matanya melotot. Senjata kekaisaran terhebat, betapa keberadaannya, senjata kekaisaran milik kaisar, betapa kuatnya, menghancurkan langit dan bumi. Hanya senjata kekaisaran dengan level yang sama yang dapat melawan senjata pada level ini. Tindakan Charlie mengejutkan dunia, dan dia melambaikan tangan emasnya untuk bersaing dengan tentara kekaisaran dan berjuang untuk masa depan yang cerah. Dengan perhatian semua orang lagi, alu penakluk iblis dari senjata kekaisaran dan pukulan tubuh suci sangat dekat, yang juga merupakan momen abadi. Siapa yang lemah dan siapa yang kuat? Entah kenapa, mereka justru percaya bahwa pria pantang menyerah itu bisa mengalahkan senjata Kaisar Buddha dengan tangan kosong. Senjata kekaisaran alu penakluk iblis bertabrakan dengan tinju emas tubuh suci. Langit kosong tiba-tiba runtuh dan menjadi gelap gulita, disertai kilat dan guntur, dan bintang-bintang menghilang di dalamnya. Tinju suci Charlie meledak, dan tubuh suci yang sombong juga meledak, darah dan tulang terjalin, dan langit dipenuhi bintang. Senjata kekaisaran, alu penakluk iblis, terjatuh, dan Sakyamuni terbang keluar. Tubuh sang Buddha berlumuran darah, dan tulang-tulang Buddha yang mempesona itu hancur. Charlie melakukannya. Tubuh suci kuno, yang tidak sukses besar, sebenarnya melawan senjata kaisar dengan tangan kosong, yang tidak kalah dengan reputasi para pendahulunya. Dengan tangan kosong, dia benar-benar berhasil mengalahkan senjata kaisar. Semua orang terkejut, apakah mereka penonton atau 10.000 Buddha di gunung spiritual, mereka semua terkejut saat ini. Tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada tingkat yang sama, tapi setara dengan kuasi Kaisar Agung.
Hari ini, ia telah menulis mitos abadi lainnya. Sungguh silsilah yang terhormat, tubuhnya bahkan lebih menakjubkan. Ini tidak mungkin. Di puncak gunung, wajah orang-orang yang tidak sabar menjadi pucat, dan masih berpura-pura melihat dunia manusia. Cecilia, aku ambil nyawamu. Charlie meraung ke langit. Memanfaatkan pelarian Sakyamuni, dia menyeret tubuh suci yang berdarah itu dan bergegas ke Gunung Buddha untuk menangkap Cecilia hidup-hidup. Formasi pengorbanan. 10.000 Buddha berteriak bersama, semuanya duduk bersila di tanah, masing-masing memegang segel Buddha dan membaca kitab suci. Kemudian, Buddha emas setinggi 10.000 kaki muncul, menutupi seluruh gunung Lingshan, yang merupakan pelindung keluarga Buddha. Buka untukku. Raungan itu mengguncang langit, dan 9 jalan dan 8 kehancuran Charlie bergabung menjadi satu, dan dia meninju Buddha emas setinggi 10.000 kaki. Bang! Kilatan logam bertabrakan satu sama lain, dan percikan api yang terang meletus. Meskipun pukulan Charlie sangat kuat, ia gagal menjatuhkan Buddha emas. Namun pukulan ini begitu keras hingga mengguncang langit dan bumi, dan semua Buddha di gunung itu terbunuh satu demi satu. Tubuh suci itu begitu kuat sehingga bahkan dapat mengalahkan senjata Kaisar Alu penakluk iblis, dan bahkan penghalang Buddha emas setinggi 10.000 kaki tidak dapat menghentikannya. Buka! Charlie mengayunkan tangan emas yang berlumuran darah lagi, dan pukulan kedua lebih kuat, mengenai Buddha emas. Kali ini, Buddha emas masih belum hancur, tetapi Buddha di gunung lebih banyak yang mati, berubah menjadi kabut darah. Melihat ini, energi dan darah Charlie meningkat, dan dia mengaktifkan kekuatan tulang suci dari jarak yang sangat dekat, dan dengan keras membombardirnya dengan pukulan demi pukulan. Dunia terguncang dan bergejolak hebat, karena Charlie meninjunya satu demi satu, berubah menjadi keheningan, dan dunia tanpa cahaya. Saya tidak tahu jam berapa. Bang, bang, bang. Pukulannya terdengar dengan suara yang tajam. Sebuah retakan muncul pada Buddha emas 10.000 kaki, dan kemudian menyebar tanpa batas, dengan retakan menutupi Buddha emas. Buka untukku. Charlie meraung, dan dengan pukulan terakhirnya, dia langsung meledakkan Buddha emas dan memasuki gunung spiritual. Hentikan dia. Para Buddha berdiri, memegang tongkat Zen atau manik-manik yang tergantung di kepala mereka, dan mengelilinginya dari segala arah. Mereka mempengaruhi pikiran semua makhluk hidup dan berkumpul di lautan Buddha, agung dan bergelombang, menelan langit dan bumi, dan bergegas menuju Charlie. Telapak tangan Charlie seperti pedang ajaib, dan dia membelah lautan Buddha dengan satu telapak tangan. Gunung spiritual berlumuran darah, dan banyak Buddha tewas. Pikiran semua makhluk hidup berlumuran darah, dan gunung suci agama Buddha ini juga berlumuran merah. Jika dewa menghalangi, dewa akan dibunuh, jika Buddha menghalangi, Buddha juga akan dibunuh. Charlie berteriak keras dan langsung berlari ke puncak gunung, roh jahat mengamuk di dalam langit. Tidak peduli berapa banyak Buddha yang menghalangi, masing-masing akan menunjukkan belas kasih dan kekuatan Dharma yang tak terbatas. Namun, tidak peduli berapa banyak Buddha yang ada, mereka tidak dapat menghalangi jalan Charlie. Satu-satunya alasan adalah karena Charlie terlalu kuat. Orang gila-gila ini membunuh sampai matanya merah terlepas dari konsekuensinya. Para Buddha tertinggi dihancurkan satu demi satu. Semua Buddha di langit jatuh satu persatu, dan tongkat Zen serta manik-manik berubah menjadi pecahan, masing-masing berlumuran darah, dan jatuh ke langit. Gunung Suci Buddha Gurun Barat, ini pertama kalinya terjadi begitu tragis. Di luar gunung spiritual, mata para biksu dari segala arah menjadi lurus. Sakyamuni telah dikalahkan, dan senjata kekaisaran Alu penakluk iblis telah diledakkan. Siapa yang dapat menghentikan penaklukan tubuh suci kuno? Siapa yang mengira bahwa tanah suci Buddha seperti itu akan ternoda darah, dan keadaannya yang khusyuk dan damai akan menjadi ilusi? Bisakah kamu melarikan diri? Di tengah ribuan komentar, sebuah teriakan nyaring mengguncang langit dan datang dari puncak gunung spiritual. Itu adalah Cecilia, yang telah mengorbankan dirinya dengan formasi, melangkah ke dalamnya, dan langsung menghilang ke dalam formasi teleportasi. Namun, Charlie mendominasi, mata roda abadi 6 jalannya menembus kehampaan, telapak tangan emasnya meraih ke dalam kehampaan, meraihnya dengan satu tangan, melemparkan metode rahasia, dan menyimpannya di tangannya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah keturunan Phoenix, desis Cecilia, matanya penuh ketakutan, berjuang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dia, yang terus-menerus mengatakan bahwa dia telah melarikan diri ke dalam agama Buddha, tidak memiliki jejak postur Buddha, dan bagaimana dia dapat melihat dunia fana. Dia benar-benar ketakutan, dia mencium bau kematian,
Gunung Suci Buddha dikalahkan, siapa yang bisa datang untuk menyelamatkannya? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Charlie mendengus dingin, membawa Cecilia dan melangkah keluar dari gunung spiritual, dipenuhi dengan roh jahat. Jika Anda mengganggu tanah suci Buddha saya, Anda akan dilempar ke dunia bawah. Para Buddha di gunung spiritual mengusirnya dan mengaktifkan pikiran makhluk hidup. Tanah suci agama Buddha. Charlie mencibir, mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangan lainnya, berguling ke laut Buddha, dan terbelah lagi. Para Buddha terbang berkeliling, dan banyak orang langsung berubah menjadi kabut darah. Charlie menjadi gila, melangkah maju, menamparkan gunung spiritual dengan tangannya, mengalir dengan karakter segel, dan benar-benar menjatuhkannya. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Gunung suci Buddha runtuh di tempat, ubin kuil beterbangan di mana-mana, patung Buddha roboh, dan dupa terbakar. Melihat para Buddha lagi, cahaya setiap Buddha redup, jubahnya berlumuran darah, mereka semua terhuyung-huyung, dan matanya penuh luka. Dermawan, kamu telah menyinggung Sang Buddha. Sakyamuni, yang telah dikirim terbang sebelumnya, melangkah ke langit untuk kedua kalinya, memegang senjata kekaisaran alu penakluk iblis di tangannya, dan kata-katanya yang kuat mengguncang langit. Apa yang kamu inginkan, Yang Mulia? Charlie memandang Sakyamuni sambil tersenyum. Memindahkanmu menuju kebahagiaan tertinggi. Suara Buddha Sakyamuni bergetar ke langit. Bukankah junior ini menggulingkan gunung suci dan membunuh beberapa orang dari sekte Buddha? Umat Buddha sangat penyayang. Yang terbaik adalah membiarkan masalah ini berlalu. Jika kamu mengganggu ketenangan Buddha, aku akan membunuhmu. Sejak kapan kamu akan memiliki dendam? Inilah sebab dan akibat antara Anda dan Sang Buddha. Jika Anda menciptakan penyebabnya, pasti ada akibat. Sakyamuni berkata bahwa Dharma Buddha tidak terbatas. Kamu benar-benar konyol. Charlie memutar lehernya dengan puas, dengan sedikit kekejaman dan pesona jahat di senyumannya. Sebelumnya aku berbicara denganmu tentang sebab dan akibat, dan kamu bertanya tentang pembalasan. Sekarang aku memberitahumu tentang pembalasan. Yang Mulia, Anda telah jatuh ke dalam penghalang iblis dan menderita di lautan penderitaan. Yang Mulia, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Itu semua disebabkan oleh keinginan Anda. Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya dan bantu aku mengeluarkanmu dari masalah? Kamu dibutakan oleh kebencian. Charlie berbicara perlahan, dan dia menggunakan apa yang Sakyamuni katakan sebelumnya, dan dia mengatakannya dengan sangat lancar. Biksu tua. Senior, jika Anda memiliki terlalu banyak obsesi, pada akhirnya Anda akan menjadi karma. Biksu tua. Penyebab dan reinkarnasi, kapan ketidakadilan akan terbayar? Pikiran untuk membunuh, dan Yang Mulia Guru tidak bisa lagi menyelamatkan makhluk hidup. Biksu tua. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, kamu sudah tidak suci lagi. Ini adalah percakapan yang aneh. Setiap kali Sakyamuni ingin berbicara, dia disela oleh Charlie. Setiap kali Charlie mengucapkan sepatah kata pun, dia menghela nafas, dan matanya dipenuhi dengan tawa. Terlebih lagi, apa yang dia katakan adalah semua yang pernah Sakyamuni katakan padanya, dan sekarang dia menyalinnya dengan sangat lancar. Puff. Sakyamuni muntah darah dan terhuyung. Saya tidak tahu apakah dia terluka atau marah. Para biksu dari segala penjuru membuka mulut mereka sedikit dan tampak luar biasa. Kekuatan tempur tubuh suci tidak ada bandingannya, dan penghindaran mulut ini tidak terkecuali. Seorang kuasi kaisar yang agung, seorang Buddha suci tertinggi, tercengang sampai dia muntah darah setelah ditegur oleh Anda satu demi satu kalimat. Lucunya, perkataan Charlie terhadap Sakyamuni semuanya diucapkan oleh Sakyamuni sebelum ia ingin menyelamatkan Charlie. Umat Buddha penuh belas kasih. Charlie terus berkata, kata-katanya sangat halus, dan dia menatap langsung ke Sakyamuni, tetapi belas kasihmu telah mengganggu sebab dan akibat orang lain. Sekarang gunung spiritual telah digulingkan dan para Buddha telah meninggal. Itu sebab dan akibat yang lain. Anda melindunginya. Dialah penyebabnya, dan bencana darah ini adalah akibatnya. Penghalang iblis. Sakyamuni berteriak, dan wajah Buddha yang damai di gunung ini memiliki sentuhan dingin yang membuat orang-orang menggigil. Yang Mulia, bagaimana mungkin Anda tidak dihalangi oleh iblis? Charlie berkata dengan ringan, Anda begitu ganas dan tegas sekarang. Apakah ini sikap yang seharusnya dimiliki seorang Buddha? Bagaimanapun, Anda dan saya adalah orang yang sama. Jika saya adalah iblis, Yang Mulia juga iblis, iblis yang mengaku sebagai Buddha yang penuh kasih. Puff. Sakyamuni memuntahkan darah lagi, tubuh Sang Buddha bergetar hebat, dan cahaya Buddha di sekujur tubuhnya menjadi tidak stabil, seolah-olah dia menjulang dan ingin dimusnahkan.
Dia penuh kasih sayang dan mengungkapkan sifat sejati manusia. Dia juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Pikiran Budanya telah damai, dan pikiran-pikiran yang mengganggu serta pikiran-pikiran jahat telah mengganggu pikirannya. Senjata kekaisaran, alu penakluk iblis, berdengung, dan cahaya Buddha menyinari dirinya, tetapi itu tidak dapat menghentikan tubuh Buddha yang gemetar. Yang mulia, semua Buddha di Lingshan segera naik ke langit. Ah! Sakyamuni memeluk kepalanya dan meraung, dan suara sang Buddha menggerakkan langit dan bumi. Cahaya Budanya memiliki sedikit kegelapan, yang disebabkan oleh pikiran-pikiran yang mengganggu, sekali lagi mengikis hati Budanya. Di bawah pandangan semua orang, tubuh Budanya berubah menjadi gumpalan cahaya, dan para Buddha merapal mantra, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Ini tentang transformasi menjadi Tao, para biksu dari segala arah merasa ngeri. Bukan karena dia berubah menjadi seorang Tao, tetapi dia jatuh ke dalam penghalang iblis dan memasuki dunia karena bencana. Orang tua kuasi Kaisar Agung berbicara perlahan, seolah-olah dia telah melihat petunjuk dan mengetahui bahwa Sakyamuni telah menderita sendiri bencana. Penghalang iblis memasuki dunia, para penonton teater menjadi bingung ketika mendengarnya, mengapa lebih menakutkan daripada kematian. Di bawah tatapan semua orang, Sakyamuni menghilang, dan sosoknya tidak ditemukan lagi, hanya menyisakan aumannya yang bergema langit dan bumi. Luar biasa. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu menyeringai dan mendecakkan lidah mereka. Kuasi Kaisar yang agung, yang mulia Buddha, sebenarnya dilemparkan ke dunia oleh tubuh suci. Ini memalukan. Fakta telah membuktikan bahwa ketika bertarung dengan orang lain, meskipun Anda tidak bisa bertarung, jangan lari pergi. Jika kamu tidak menyatukannya, kamu bisa menyemprotnya sampai mati dengan mulutmu. Sekelompok orang tua berkata dengan penuh arti. Di tengah diskusi, senjata kekaisaran Buddha, alu penakluk iblis, berdengung dan menjadi seberkas cahaya Buddha, menghilang entah kemana. Hei, Kaisar Barat menghela nafas, tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi diam-diam, pergi ke dunia manusia untuk mempelajari Dharma. Bersambung.